Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita masih bisa terus melanjutkan kajian Jumat Ba'da Subuh bersama Ustadz Ilham. Ya, Eh, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu Alaihi wasallam. Wasallam. Tanpa kehadiran beliau, mungkin kita tidak mendapatkan ilmu bagaimana untuk menghadap ke hari akhir, menghadap kepada Allah nanti di hari akhir nanti. Eh, Pagi ini kita eh, eh, membahas lanjutan dari surat-surat yang terdahulu. Hari ini kita sudah mulai di surat ke-12, surat Yusuf di ayat ke-90, Al-Muhsinin, yaitu orang-orang baik. Mudah-mudahan dengan kita menyimak kajian pagi ini kita bisa lebih menyiapkan diri, lebih bisa memperbaiki karena terus terang barangkali banyak sekali yang kita ternyata masih belum begitu cakap, masih belum begitu baik dalam menjalankan kehidupan kita ini. Baik, tanpa berpanjang kata, silakan Ustadz untuk memaparkan materinya. Dan saya mohon barangkali untuk Bapak-Bapak menyiapkan pertanyaan agar kita juga lebih hidup eh, kajian kita dan ilmu dari Ustadz Ilham juga bisa lebih tergali. Pada Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga terdapat bertemu berkumpul di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, judul kajian kita pada subuh kesempatan kali ini adalah Al-Muhsinin yang terdapat pada surah Yusuf alaihi salam ayat 90. Saya akan bacakan dulu ayatnya. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Al-Muhsinin, kata yang terdapat sebagai penutup ayat ini, itulah judul kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan al-muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai melihat apa arti dan makna di bawah judul al-muhsinin. Al-muhsinin artinya orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinin berasal dari kata-kata ahsana, yuhsinu, ihsan, fahuwa muhsin. Jadi muhsin berasal dari kata-kata ahsana. Ahsana itu berbuat baik. Al-muhsinin orang yang berbuat baik. Berbuat baiklah. Ahsin. Jadi kalau ahsin, berbuat baiklah. Itulah arti dari al-muhsinin, orang-orang baik. Orang-orang yang berbuat baik. Mari kita lihat terjemahan dari ayat 90. Silakan. Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia menjawab, aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar,
Maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ya, orang yang berbuat baik itulah arti dari al-muhsinin. Makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia agar berusaha menjadi al-muhsinin sejati. Jadi orang-orang al-muhsinin ini, orang-orang baik ini, ada yang baik di permukaan. Sedangkan yang tidak disia-siakan Allah akan mendapatkan balasan dari Allah adalah al-muhsinin sejati. Itu yang tidak disia-siakan. Al-muhsinin yang palsu, yang seakan-akan baik tapi tidak baik, itu contohnya adalah dia membantu berbuat baik pada orang lain, tapi dengan maksud untuk mendapatkan balasan yang lebih besar. Dibantu 5 untuk dapat 10. Seperti dikatakan di surat 75, surat 74 ya, Al-Muddasir 74 ayat 6. Wala tamnun tastaksir. Silakan. Dan janganlah engkau memperoleh balasan yang lebih banyak. Iya, dia memberi berbuat baik, tapi rupanya terkandung maksud supaya mendapatkan balasan yang lebih besar. Wala tamnun tastaksir. Nah, ini orang begini, perbuatan baiknya bukan perbuatan baik yang sejati, tapi perbuatan baik yang palsu. Terlihat di permukaan baik, sebenarnya tidak baik. Atau seperti yang digambarkan di surah 76, pada surah 76 ada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini contoh orang berbuat baik sejati. Pada surat 76 ayat 8 dikatakan begini. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا Innama nut'imukum liwajhillah. Silakan. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ya, itu namanya orang baik. Memberi makanan kepada orang-orang yang tidak punya tentulah perbuatan yang baik. Semua mengatakan itu baik. Tapi dia baru menjadi kebaikan sejati bila lanjut. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari Ya, kamu. kami memberi ini semata-mata mengharapkan ridho ilahi. Tidak perlu kalian ucapkan terima kasih. Tidak perlu kalian balas. Orang inilah yang tidak disia-siakan Allah, yang nanti mukanya jernih saat berbangkit di hari kiamat. Orang-orang yang tadi disebutkan di awal memberi berbuat baik tapi ada udang di balik bakwan. Nah, ini orang ini dia akan mukanya masam. Dia perbuatan baiknya tidak mendapat balasan. Lanjut ayatnya. Sungguh kami takut Tuhan hari Sungguh kami takut akan Tuhan kepada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Ya, kami takut azab Tuhan ya, azab Tuhan kami. Jadi kami takut. Kenapa tadi kami lakukan ini? Karena Allah, kami takut kami kecewa, sia-sia. Lanjut. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Cerialah orang-orang yang baik, tapi dari hati, bukan hanya sekedar di permukaan. Lanjut. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran, surga, dan sutra. Ya, orang-orang yang berbuat baik sejati saat huru hara di hari berbangkit, bayangkan itu. Kita bangun di hari berbangkit dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir itu berkumpul pada hari kiamat di padang mahsyar. Bayangkan itu. Sekarang saja kalau ada keramaian, kita sulit mencari kawan kita. Mungkin kita punya alat komunikasi, bisa kita telepon di mana berada, di mana posisi, titik kumpul. Tapi coba bayangkan, ketika Allah bangunkan kita di hari berbangkit dari kiamat, kita bangun datang sendiri-sendiri kata Allah.
Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan? Tapi Allah beri jaminan orang-orang berbuat baik sejati, dia tidak tersentuh dengan hiruk pikuk pada saat berbangkit nanti karena telah mendapat pengawalan khusus daripada malaikat. Jaminan Allah diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik sejati, dikatakan di surat 21. Pada surat 21 dikatakan begini. Innalladzina sabaqat lahum, ayat 101 ya. 21 101. Innalladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Ada al-husna. Lanjut. Sungguh sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka. Ya, orang-orang yang baik ditetapkan sebagai orang baik, terhindar dari petaka saat berbangkit. Dilanjutkan ayat berikutnya. Mereka tidak mendengar bunyi desis dan mereka kekal dalam semua yang mereka inginkan. Satu lagi. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Dijanjikan kepada orang-orang al-muhsinin, inilah hari yang dijanjikan. Kau tidak tersentuh dengan hiruk pikuk kiamat. Malaikat menyambutnya, mengawalnya dari segala kegalauan saat berbangkit nanti. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang tersebut, menjadi al-muhsinin. Itulah arti dan makna dari al-muhsinin. Al-muhsinin orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik. Makna di baliknya kita disadarkan. Jadilah orang baik yang sejati supaya tidak masam muka nanti. Orang berbuat baik sejati itu adalah orang yang berbuat baik karena semata-mata mendapatkan ridho ilahi. Untuk mendapatkan ridho ilahi dan itu berasal dari hati, bukan hanya dari permukaan. Kita lanjut ke bagian kedua, hubungan judul ini dengan judul terakhir kita di surah Yusuf, yaitu La'ammarotum bisu. Bila judul yang lalu, La'ammarotum bisu, menjelaskan tentang tingkat jiwa yang paling rendah. Jiwa manusia itu ada tingkatannya. Yang paling rendah adalah jiwa perusak. Maunya buat jahat, nyesal buat baik. Itu aneh. Ada orang nyesal buat baik. Itu adalah jiwa paling rendah. Maka bila pembahasan yang lalu, judul yang lalu menjelaskan tentang jiwa tingkatan rendah yang selalu mengajak berbuat jahat, maka judul sekarang mengingatkan ciri jiwa yang berkualitas tinggi, yaitu berbuat baik dari dalam hati, dari lubuk hati. Itu ciri orang yang jiwanya tinggi. Kalau kemarin amarobisu itu jiwa tingkatan rendah, maka sekarang kita bicara tentang jiwa yang berkualitas tinggi yang disebut dengan nama nafsul mutmainnah. Cirinya adalah melakukan kebaikan untuk mendapatkan ridho ilahi. Kita telah sering mendengar ayatnya, tapi baca sekali lagi. Terjemahan surat 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridho. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silakan. 89, 27 sampai 30. Al-Fajr. Dapat? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, itulah hubungannya. Ammarobisu. Itu adalah an-nafs. Nafs. Ammarobisu. Jiwa tingkatan rendah.
Dia mengajak berbuat jahat, maka sekarang kita bicara jiwa berkualitas tinggi karena selalu berbuat baik dari lubuk hati yang murni. Itulah hubungan. Sekarang sampailah kita kepada pesan-pesan. Bagian ketiga, pesan-pesan. Apa kriteria orang yang berbuat baik sejati? Muhsinin sejati itu kriterianya apa? Dan itu dimiliki Yusuf. Yusuf dikatakan orang al-muhsinin. Jadi Yusuf, kita bisa belajar dari al-muhsinin yang dilakukan oleh Yusuf. Demikian baiknya Yusuf sampai keceriaan mukanya terlihat di wajahnya secara fisik. Sehingga dikatakan dia adalah lelaki tertampan di masanya. Dialah nabi yang paling ganteng. Itu Yusuf alaihissalam. Sampai kata perempuan-perempuan tingkatan atas di kelompok elit mengatakan, ini bukan orang ini malaikat. Begitu pengakuan mereka pada Yusuf. Itu kenapa? Karena dia punya inner beauty. Dia punya kecantikan. Karena dari dalam hatinya hanya ada kebaikan. Oleh karena itu belajar dari Yusuf alaihissalam ada 3 kriteria al-muhsinin sejati. Yang pertama, al-muhsinin orang baik sejati itu, dia menghargai kebaikan orang. Itu orang baik. Jadi, ciri orang baik, dia menghargai kebaikan orang. Dan dia tidak akan berkhianat kepada orang berbuat baik kepadanya. Nabi Yusuf alaihi salam saat dibawa dari kampungnya karena dianggap sebagai budak untuk dijual ke Mesir, dia dibeli oleh pejabat tinggi di Mesir, namanya Al-Aziz, selevel menteri. Itu Al-Aziz itu menteri, punya istri yang cantik. Disebut di tafsir namanya Zulaikha. Itu Yusuf ketika tadi menjadi budak dijual kepada pejabat tadi, itu Yusuf diperlakukan seperti anak angkat. Mari kita lihat ayat 21. Surah Yusuf alaihissalam. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. Silakan. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Itu. Jadi Yusuf itu dari budak status menjadi anak angkat pejabat tinggi. Tapi rupanya berselang waktu, Yusuf yang baik ini itu menarik hati dari ibunya sendiri, ibu angkatnya. Mari kita lihat ayat 23. Lanjut saja ke ayat 23. وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. Dan perempuan yang tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu dan berkata, marilah mendekat kepadaku Yusuf. Marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Ya, aku tidak mau mengkhianati Tuanku, dia telah baik. Masa aku selingkuh dengan istrinya? Padahal itu istri pembesar itu demikian tertarik pada Yusuf. Itu. Dia sudah tutup pintu mengajak Yusuf untuk melakukan hubungan tadi yang tidak baik. Marilah kemari. Nah, kalau orang sembarangan itu, ya kapan lagi bisa begitu? Marilah kemari, hehehe gitu. Udah. Nabi Yusuf mengatakan, na'udzubillah, ma'azallah. Dia nggak mengatakan alhamdulillah, nggak gitu dia itu. Jadi dia tidak mau mengkhianati kebaikan. Itu juga yang dikatakan di surah Yusuf ini, itu diulang lagi oleh Yusuf. Mari kita lihat ayat 53 yang lalu. Ayat 52-nya. Zalika liya'lama nanti Zulaiha mengaku, Rudia yang mengajak. Tadi dia sudah fitnah Yusuf. Dia katakan Yusuf yang mengajak. Tapi ketika kasus sampai ke tingkat tertinggi, raja langsung turun tangan. Mari kita lihat ayat 51. Qala ma khatubukunna idh rawattunna Yusufa an nafsi. Silakan. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku ketika urusan itu datang kepada dia. Tunggu dulu. Ayat 51.
Raja berkata, dan raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Maka mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. enggak buruk ini orang, enggak ada kami ketahui jahatnya, enggak ada ini orang baik. Terusnya, Istri Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. sudah lama Yusuf di penjara. Dia tetap simpan cerita itu mengatakan Yusuf yang salah. Di penjara membuktikan dia bersalah. Orang-orang umum taunya dia salah. Tapi di hadapan raja dia tahu, aku yang salah. Sudah sekian lama kebohongan yang tertutupi akan tersingkap. Lanjut kata Yusuf apa? Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Allah nggak suka orang berkhianat. Berbuat baik itu disuruh Allah. Berbuat jahat jangan sekali. Apalagi mengkhianati orang yang berbuat baik kepada kita. Jadi ciri muslimin sejati itu menghargai kebaikan. Karena Allah sendiri menghargai kebaikan. Itu kalau umpamanya diukur surga dengan perbuatan kita, sering kita katakan itu nggak terukur. Coba kebaikan. Sholat kita, andai pun kita tiap hari sholat, katakan 100 rakaat satu hari, nggak terbayar itu surga. Belum lagi kalau diperiksa sholat kita, entah kemana pikiran kita waktu sholat. Malu kita mendapatkan surga dengan amal ibadah kita. Tapi kenapa kita dapatkan itu? Karena Allah menghargai kebaikan kita. Sedikit kebaikan kita, tapi tulus dari hati, dilipat gandakan oleh Allah. Itulah sebabnya Allah suka kepada orang berbuat baik, karena di Allah sendiri menghargai orang berbuat baik. Kita lihat surat 4 ayat 40. Surat 4 surah An-Nisa ayat 40. Inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah. Silakan. Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan kepada pahala yang besar dari sisinya. Sedikit ketulusan hati seorang pelacur, ketulusan hatinya berbuat baik, memberi minum anjing, dihargai Allah dengan ampunan dan berakhir dengan surga. Bayangkan itu kebaikan, tapi tulus. Ini jangan ditiru-tiru, nanti datang kita pelihara anjing kasih minum begitu, itu nggak tulus. Itu tuh ada udang di balik bakwan. Enggak, ini dia betul-betul dia tulus. Ini anjing ini kehausan, aduh dia nggak bisa turun ke bawah, diambil sepatunya, dikasih minumannya, itu ketulusan, dihargai Allah. Hati-hati dengan kebaikan. Kebaikan demikian berharga. Karena yang maha pencipta, yang maha mengetahui. Dia mengetahui relung hati kita. Kebaikan yang tulus di lubuk hati yang paling dalam akan dihargai Allah dengan balasan yang tidak terperi. Itu makanya dikatakan Allah tidak menyia-nyiakan orang berbuat baik. Yaitu kebaikan yang tulus dari hati sekecil apapun dihargai Allah. Oleh karena itu, ciri pertama orang yang baik itu muhsinin dan dipraktekkan oleh Yusuf adalah tidak mengkhianati orang yang berbuat baik kepadanya, tidak pernah mengkhianati. Dia akan menghargai. Itu pertama. Yang kedua, orang baik itu dia dapat mengendalikan emosi. Semarah apapun dia akan kendalikan emosi. Yusuf, bayangkan itu. Dia tahu bagaimana kurang ajarnya saudara-saudaranya. Bagaimana mereka memperlakukan, melempar dia ke dalam sumur, mengambil pakaiannya, menjualnya. Yusuf tahu, terrekam di sanubarinya. Tapi setelah dia mendapatkan posisi tinggi, datang saudaranya, dia lihat muka-mukanya. Mereka tidak kenal sama Yusuf. Yusuf kenal dengan itu. Orang yang selama ini suka sekali tadi itu menjahilinya. Dan bahkan mengatakan ini orang ini saudaranya pencuri. Maksudnya Yusuf. Dia kendalikan emosinya. Mari kita lihat surat Yusuf ayat 77.
Pada surat Yusuf ayat 77, Nabi Yusuf buat trik bagaimana supaya saudaranya bisa tinggal. Jadi seakan-akan saudaranya mencuri. Mari kita lihat surat Yusuf ayat 76. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. Silakan. Mereka berkata, jika dia mencuri maka Tunggu. Yang ayat 76-nya. Mereka mulai periksa barang-barang. maka mulailah mereka memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung-karung saudara sendiri. Kemudian mereka mengeluarkan dari itu karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudara mereka menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki di atas setiap orang yang berpengetahuan yang lebih baik dari Di atas lebih orang yang mengetahui. berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui. Lanjut ayat 77. Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Jadi ya, ini memang Bunyamin ini saudaranya pun suka mencuri. Itu coba itu. Itu mancing emosi. Terusnya. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya Dia dan jengkel tidak dia. Ini orang kok mengungkit-ungkit itu jengkel, tapi tidak dikeluarkannya. Terusnya. dalam hatinya dan tidak ditampakkan kepada mereka. Dia berkata, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu Tapi dalam terangkan. hati. Dia mengendalikan emosi itu. Bukan berarti nggak ada emosi. Ada. Mengendalikan artinya tidak mengeluarkan kata-kata buruk. Tetap menahan itu. Itu hebat. Itu al-muslimin. Adik kita disuruh Allah belajar gitu. Cobalah kalau emosi dikendalikan. Tahan itu. Itu orang bisa mengendalikan itu. Dia akan mendapatkan kekuatan batin. Dan Yusuf makanya kuat. Kuat. Jadi yang orang kuat itu kata Nabi. Bukanlah orang yang bisa tadi membanting orang lain. Jadi kalau ada adu gulat, yang namanya orang kuat bukannya bisa dibantingnya seperti orang main sumo, banting itu kuat enggak. Orang kuat itu adalah orang-orang yang dapat mengendalikan emosinya, itu kuat. Dan orang-orang yang dapat mengendalikan emosi yang tidak produktif, orang itu akan mendapatkan sifat Allah namanya Qodiro, Qodir. Seperti dikatakan di surat 4. Pada surat 4 ayat 149, kasih Pak. In tubadu khairan au tukhfu. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Nah, jika kamu keluarkan hanya yang baik atau baik tapi disimpan atau kau maafkan di hatimu, Allah yang Maha Pemaaf akan berikan kodir sifat kekuatan batin. Itulah dia ciri yang kedua dari al-musinin. Al-musinin itu dapat mengendalikan emosinya. Dia tidak reaktif, pantang sedikit dicolek langsung marah. Itu dalam pengetahuan psikologi modern itu dikatakan itu ciri-ciri orang yang IQ-nya rendah, gampang emosi. Orang-orang yang jiwanya tinggi, dia dapat mengendalikan emosi. Yusuf alaihi salam, dia berhak untuk tadi marah-marah, bahkan langsung menghukum saudaranya. Dia punya kekuatan itu, tapi tidak dilakukannya. Dia redam emosinya. Walaupun ada rasa jengkel, itu dalam hatinya saja. Kalian yang kurang ajar, tapi di hatinya. Dia tetap menyambut mereka dengan baik. Itulah dia ciri al-muslimin. Yang terakhir, yang ketiga. Al-muslimin sejati, dia tidak menyimpan dendam dan gampang memaafkan. Kalau tadi mengendalikan emosi, maka tindak lanjutnya adalah dia tidak menyimpan dendam. Al-musinin tidak pernah dendam. Al-musinin akan gampang memaafkan. Nabi Yusuf orang baik. Bahkan dalam penjara pun dia baik. Dalam penjara mereka katakan kau orang baik. Cobalah
Karena kau orang baik, kami ini ada mimpi. Coba kau apa? Ceritakan apa maksud mimpi kami. Mereka kenapa Yusuf tadi itu mereka ceritakan mimpinya? Karena tahu Yusuf orang baik. Kata Yusuf, nanti kamu nanti berdasarkan mimpimu, kamu akan dipanggil oleh raja. Kau akan dekat dengan raja lagi. Nanti kalau kau dipanggil raja, nanti bilang ya, aku sudah lama di sini. Tapi rupanya teman itu sudah dapat kedudukan yang enak, lupa sama Yusuf. Iya, iya, iya gitu. Udah dapat dekat dengan raja, lupa. Sampai akhirnya dia teringat ketika raja mengatakan aku mimpi. Baru dia ingat, oh ya aku pernah dua mimpi. Coba bayangkan itu. Nabi Yusuf pesan kepada kawannya, nanti kau kan dekat raja, katakan aku di sini. Berupa sekian tahun. Udah ketika raja mimpi, baru ingat, oh ya mimpi. Baru ingat sama Yusuf. Dan itu pun kenapa datang pada Yusuf, ada maksudnya. Raja bermimpi nggak ada yang tahu. Dia ingat, ini yang tahu tahu rahasia mimpi Yusuf. Dia datang. Apa kata Yusuf? Kamu kemana aja? Udah lama nggak gitu. Yusuf ketika mereka dia datang nggak pernah ungkit kamu kok lama sekali enggak. Dia kata apa masalahnya? Oh gini gini. Nabi Yusuf menolong walaupun di penjara. Raja perlu bantuan. Dia tolong nih. Mari kita lihat surat Yusuf tentang mimpi raja yang tertera pada ayat 43. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. Silakan. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum Yang yang kering. hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku. Itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Mereka nggak tahu. Lanjut. Qalu adghasu ahlam. Silakan. Mereka menjawab, mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Ya, satu lagi. Dan berkatalah orang-orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang menakwilkan mimpi itu, maka utuskanlah aku kepadanya. Ya, jadi datang pada Yusuf baru datang karena ada maunya, baru ingat Yusuf gini-gini. Yusuf nggak mengatakan kamu kenapa udah lama sekali gini, nggak gitu. Dia nggak ungkit itu. Dia ketika dikatakan raja mimpi gini, oh ini maksudnya, nggak pernah ungkit. Dia memaafkan, memaklumi kelemahan orang lain. Dia tidak menaruh dendam. Dan ketika tadi orang minta tolong, tetap ditolongnya. Bilang sama raja begini. Itulah ciri orang-orang muhsinin sejati. Pertama, nggak pernah mengkhianati orang yang berbuat baik kepadanya. Dihargai kebaikan orang sekecil apapun. Satu. Yang kedua, dia dapat mengendalikan emosi. Semarah apapun dia, dikendalikannya. Karena belajar dari itu, maka Allah akan beri kekuatan untuk dapat terus menahan emosinya. Yang ketiga adalah orang-orang baik sejati itu, dia memaklumi kekurangan orang dan memaafkan, tak pernah menyimpan dendam. Yang tiga ini, itu disatukan di satu ayat. Kita lihat surah 3, ciri orang muslimin ini, dari surat Yusuf ini, kita dapat lihat di surat yang lain, dan itu dipadatkan dalam satu ayat, yaitu surah 3, 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaiz. Silakan. Yaitu orang yang berinfak berbaik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Allah suka pada orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua termasuk al-muhsinin sejati yang kebaikan kita tidak disia-siakan oleh Allah karena kita berbuat baik itu dari dalam hati kita. Cobalah hargai kebaikan orang lain, jangan hianati orang berbuat baik kepada kita. Cobalah kendalikan emosi, jangan reaktif, tahan bicara-bicara yang tidak baik. Sedangkan yang ketiga adalah belajarlah memaafkan. Ketika saudara Yusuf datang dari jauh,
Kata Yusuf, kalian kemaafkan. Bahkan Nabi Yusuf berusaha untuk membuat keluarganya datang ke Mesir dan mereka mendapatkan tempat yang baik. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani kebaikan Yusuf ini. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, ini barangkali 3 ciri orang muhsinin ini barangkali kita sering mendengar, kita sering menyimak, tapi terus terang di dalam keseharian kita ini menjadi tidak mudah untuk kita lakukan. Begitu banyaknya mungkin hati kita tercemar sehingga begitu mudahnya kita berkhianat, begitu mudahnya kita emosi, dan begitu mudahnya juga kita mendendam barangkali. Eh, Mudah-mudahan kita bisa dengan pengingat pagi ini, dengan kajian pagi ini, kita bisa mencoba menerapkan ciri-ciri al-muhsinin yang disampaikan oleh Ustadz Ilham. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan, Bang Maman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair atas kajiannya pagi ini. Ada tentang orang-orang muhsinin yang saya soroti, yang menahan amarah atau mampu mengendalikan emosi. Bagaimana caranya Ustadz ya? Kadang-kadang ada orang-orang ya, kalau kita diam atau maksudnya kita dengan baik saja gitu, kadang-kadang orang tersebut tidak mengikutinya. Maksudnya tidak mengikuti apa yang apa yang kita udah sampaikan dengan baik. Kadang-kadang orang tersebut eh, harus dalam tanda kutip kita kerasin gitu ya. Dalam tanda kutip harus kita benar-benar marah baru dia mau gitu melakukannya. Nah itu padahal kalau kita lihat tadi Ustadz mengatakan orang-orang muslimin itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan amarah, orang-orang yang mampu mengendalikan emosi. Nah tapi di lain sisi ketika kita tidak marah ataupun kita tidak mengeluarkan apa yang memang kita harus sampaikan, itu kadang-kadang dia nggak mau ngikut, istilahnya seperti itulah. Kira-kira gimana Ustadz untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. wabarakatuh. Jadi memang ada orang yang tadi memang mesti dikerasin gitu ya, tapi tetap saya mengerasin itu dia tetap dalam kategori nggak tinggi itu. Dia masih ke middle lah katakan gitu. Yang tinggi itu enggak. Nabi Rasulullah mengajarkan itu. Itu yang marah itu, paling melihat orang itu kalau nggak dimarahin nggak berubah-ubah. Itu pernah dilakukan Musa. Nah, jadi Musa itu dia emosional dia. Ini orang nggak bener ini dia tuh. Tapi dia tahu ini salah. Mari kita lihat surat 7 ayat 150. Raja'a Musa ila qawmihi ghabbana asifa. Sudah deal tadi. Kalian ku tinggalkan ya sama Harun baik-baik ya. Aku pergi dulu. Udah gitu mereka ngadat. Itu mancing emosi. Dan Musa memang temperamental. Mari kita lihat. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Hmm. Musa pun melempar lauh-lauh Iya, Taurat itu, dilemparkannya ke pinggir kitab suci itu saking emosinya. Terusnya. melemparkan lauh-lauh itu dan memegang kepala saudaranya Pegangnya saudara kemana itu. Jadi, Harun sambil menarik ke arahnya. jadi bukan sekedar kata-kata, pakai tangan. Terusnya. Wahai anak ibuku, kaum ini telah menggangguku, menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang Iya. zolim. Jadi kalau kau emosi, kau pikir puas, tapi orang ngetawain. Itu, jadi ketahuan orang itu dia. Jadi jadi kok emosi, coba lihat tuh orang-orang kok emosi itu. Mereka akan tahu itu orang kok emosi gitu. Jadi dipandang rendah.
Makanya Musa mengatakan begini. Ayat selanjutnya, qala rabbi firli. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Terlepas dari semuanya. Enggak, kalaupun kita tadi pakai keras baru untuk ikut, boleh jadi kena kerasnya, bukan kena tulusnya. Itu dia. Bikin keras. Ini kalau nggak dimarahin nggak itu. Jadi berarti dia tadi baik kena marah kita. Padahal musin ini itu Allah orang tuh buat baik dari hatinya itu. Itu akan membuat orang tadi buat baik di permukaan itu. Itu makanya Nabi diajarkan jangan. Nabi Musa diajarkan Allah. Oh emosi mungkin sama Fir'aun kurang ajar. Mari kita lihat surat 20. Surat 20 Allah katakan itu Fir'aun kurang ajar, mancing emosi. Mengatakan dirinya Tuhan sok gitu. Musa diutus, datang kalian dua sama Fir'aun. Itu orang kurang ajar. Surat 20 ayat 43. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Firaun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Itu melampaui batas itu orang. Tapi saat bicara begini ya, faqula lahu qawlan layyina. Silakan. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar dan takut. Nah, jadi kalau lemah lembut, dia kalau nerima dari hatinya. Tapi kalau kasar, dia menerima pakai pikiran dan perasaannya. Ini kalau enggak ini bahaya nih gitu, bukan karena dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, sekali lagi, coba katakan kata-kata yang jelas, yang jelas. Tidak mesti marah-marah. Tapi belum berarti itu kata-kata lemah, kata itu. Jadi aturan mesti tegas memang. Tapi bukan kita marah karena kita nggak suka sama dia. Jadi marah itu karena ingin kebaikan dia. Itu beda. Ada orang marah karena tersinggung. Itu dia nggak bagus. Ada orang marah karena pingin orang itu baik. Itu beda lagi. Ibu yang memarah tadi. Kenapa seorang bapak marah anaknya manjat? Bukan karena tadi itu tersinggung. Enggak. Karena dia ingin anak itu jangan jatuh. Kayak gitu deh. Jadi beda. Itu beda itu. Jadi marah kenapa? Yang marah tadi tersinggung karena kok kata-kataku nggak diikutin. Itu nggak boleh. Aku marah. Kata-kataku nggak diikutin. Berarti kita menganggap diri kita tuh. Itu Allah ajarkan. Jangankan kita. Allah aja tadi itu. Sebagai maha kuasa. Orang buat jahat dia masih itu. Masih kasih perhatian. Fir'aun itu kurang ajar. Ngaku Tuhan. Kau baik-baik ngomong sama dia. Itu coba perhatian. Allah Tuhan sebenarnya. Fir'aun Quran Tuhan palsu. Allah katakan itu Tuhan palsu tuh maki-maki dia. Enggak gitu kata Allah. Kurang ajar Fir'aun itu. Ngaku Tuhan. Ngomong baik-baik sama dia ya. Mudah-mudahan dia sadar. Nah, itu artinya apa? Pengendalian emosi sangat perlu. Karena di luar sana orang-orang emosi itu diketawai. Oleh karena itu tidak ada gunanya kita emosi. Karena itu akan merusak diri kita sendiri. Kira-kira begitu. Syukron, Ustaz. Baik, ada lagi yang lain? Barangkali dari ruang Zoom, Pak Barijul biasanya barangkali, atau teman-teman yang lain. Baik. Maaf, Pak Dokter, tadi ada dari chatting kayaknya ada itu Oh, dari chat. baik, Bu. Baik, ini ada pertanyaan dari chatting, Ustadz. Ustadz, bagaimana menghadapi anak-anak remaja sekarang yang kadang membuat kita emosi? Apa trik supaya kita bersabar saat menasehati? Iya. Itu dikatakan begini ya. Kita lihat bagaimana tadi Allah mengajarkan melalui surat 64 ayat 14. Kalau Allah mengajarkannya begini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagimu. Titik, ulang lagi, pelan-pelan aja. Wahai orang beriman, Wahai orang-orang yang sesungguhnya beriman. di antara istri dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Sekali lagi coba. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu
ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, hati-hati ya menghadapinya ya. Caranya begini. Lanjut. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Makanya jangan salah set ya. Caranya begini. Lanjut. Dan jika kamu maafkan Pertama maafkan. Jadi dan kamu bicara. santuni Iya. mereka, Iya. maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi 3 yang harus dilakukan dalam menghadapi itu. Pertama, ta'fu, maafkan, artinya maklumi. Dia tidak begitu, itu pasti ada penyebabnya. Macam-macam penyebab itu. Mungkin karena pergaulan, mungkin kenapa gitu. Jadi maklumin posisi dia itu. Dia anak muda. Maklumlah kalau tadi masih anak-anak, masih muda, pasti banyak yang itunya. Maklumin kelemahan dia. Itu kalau tadi itu yang ketiga tadi, Yusuf tadi menjadi musinin, dia tadi memaklumi kekurangan saudaranya. Mereka iri kenapa Yusuf digitukan itu. Jadi intinya pertama, wa intafu, bila kau maafkan, bila kau maklumi kekurangan mereka. Jadi maklumi kekurangan anak-anak itu, namanya juga anak-anak ya maklumi. Kedua, tasfahu, bicara walaupun kita emosi jangan keluar di suara. Keluar. Tetap saja tasfahu, santun. Bila kau santuni, maksudnya ngomongin santun. Nah, itu kalau ngomong kita kasar, di sana kan dibalas kasar. Nah, itu deh. Oleh karena itu ada namanya tadi itu pengaruh efek ya. Efek daripada yang namanya tadi itu eh, kalau kita lakukan sesuatu yang jahat kembali pada kita jahat juga. Santun, cara santun. Nah, itu kalau tadi kita pertama tadi kita maklumi, kata santun, dan yang ketiga mohon pada Allah, ya Allah Tuhanku, berilah kebaikan kepada anakku. Itu dia. Jangan kata-katain, jangan emosi, karena itu membuat jarak semakin jauh. Itu dia. Jadi ada seorang bapak dalam pelajaran psikologi modern itu dikatakan seorang bapak melihat anaknya itu suka coret-coret. Anak itu anak kecil. Kamu dibahasa bahwa dasar anak bodoh, coret-coret aja gitu. Jadi anak itu dibilang gitu terus coret-coret gitu. Anaknya satu ketika bapaknya datang lagi, anak tadi lihat bapaknya tuh coret-coret terus gitu. Tahu-tahu dia suatu ketika dia berubah bapaknya. Bapaknya bilang gini, kamu anak besar, tentu bapak bangga padamu. Kau akan tahu, kau tidak bisa nulis di situ. Kau tulis tempat lain aja. Artinya kata-katanya berbeda sudah. Tidak mengatakan kau bodoh, ini aja. Itu membuat anak tambah bodoh. Udah kena bodoh dia bodoh, bodoh, masa bodoh jadinya. Jadi artinya hati-hati dengan kata-kata. Kata-kata itu punya efek sangat berbahaya. Itu namanya efek bumerang. Apa yang kita berikan, kalau nggak tepat sasaran, kita sendiri yang parah. Karena itu Allah mengajarkan dalam menghadapi tadi situasi ini, terutama kepada keluarga kita, cobalah maklumi kekurangannya. Namanya maaf. Kedua, bicara yang santun, jangan memancing emosi. Yang ketiga, mohon pada Allah supaya kesalahannya diampuni Allah dan Allah membuka hatinya untuk para kebenaran. Kayak kira gitu, Bu. Baik, ada lagi yang lain barangkali sebelum kita akhiri kajian kita, Pak Barijus, Pak Sarir, boleh? Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, lagi kita mendapatkan suatu butir-butir yang sangat berharga tentang Al-Muhsin ini ya. Jadi perilaku Nabi Yusuf itu sudah dijadikan contoh ya. Jadi kalau yang kita ingat selama ini kan ya kegantengannya aja, tapi itu sebenarnya memancar dari hatinya yang baik ya. Jadi selagi bahwa saya menggarisbawahi pendekatan tadi Pak. Nah, tadi banyak kasus-kasus yang terjadi, tapi kembali bahwa ada 3 hal yang kita perlu camkan, yaitu memaklumi ini nggak gampang. Ya, memaklumi inilah satu pendekatan yang paling baik menurut saya. Kalau nggak maklum ya nggak pernah ketemu. Yang kedua yaitu ya, santun, Pak. Santun ini kita mengalami dalam kehidupan kita, orang yang santun memang kita ingin mendengarkan dia ya. Tapi kalau sudah ngasih sikap-sikap yang kasar, tentunya nggak akan berhasil. Dan kemudian tentunya berdoa ya. Saya pikir ini adalah ciri-ciri seorang Muslim. Saya pikir itu aja Pak. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan tadi eh, sangat luar biasa ya.
Jadi kita kebaikan yang ikhlas ya. Ini kuncinya. Demikian Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Baik, terima kasih untuk semua sahabat-sahabat surga yang ada di masjid, juga berada di ruang Zoom. Mudah-mudahan kebaikan selalu terlimpahkan buat kita dan keluarga Amin. besar kita, dan Amin. kita akan dipertemukan kembali di hari Amin. akhir nanti. Baik Amin. Ustaz, barangkali minta tolong Ustaz ditutup Ustaz Ya, mari untuk kita doa. tutup bersama pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdik. asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Dokter, terima kasih.